Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Uji sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Selamat pagi kepada teman-teman, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran kontemporer. Dalam anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mbak Aprilia Naksuma, yang kedua ada saya, Makirta Dwi Armita, yang ketiga ada Nathan Alfatazen, yang keempat ada Puspita Nabila, yang kelima ada Mas Yuwananda. Kami dari kelompok ini akan menyampaikan materi yang pertama adalah tentang strategi pembelajaran. Nah, sebelum meluncur kepada materinya, marilah kita awali presentasi ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Mari kita lanjutkan. Yang materi pertama adalah strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut TIK, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari satu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, strategi pembelajaran ini digunakan untuk membuat pembelajaran semakin efektif dan semakin terlaksana dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Jadi, komponen strategi itu terkait dengan beberapa komponen lainnya seperti materi, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi agar dapat memengaruhi peserta didik. Nah, sebenarnya kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan itu sangatlah penting, di mana karena mencakup beberapa hal yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, kedudukan strategi pembelajaran sangat strategis karena semua komponen pembelajaran memiliki keterkaitan langsung dengan strategi pembelajaran, namun strategi perlu mendapatkan beberapa perhatian karena cara berpikir dan bertindak pendidik ditentukan oleh kemampuan pendidik merancang strategi pembelajaran. Nah, di sini untuk teknologi pendidikan itu ada memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja, menggunakan dan mengelola proses. Untuk yang selanjutnya, Baik, selanjutnya ada strategi pembelajaran sebagai variabel pembelajaran dari Raygood. Strategi pembelajaran sebagai variabel ini menurut Raygood dibagi menjadi 3, yaitu terdapat 1, kondisi pembelajaran, yang kedua, metode pembelajaran, yang ketiga, hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini adalah faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Sedangkan metode pembelajaran itu adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Yang ketiga ada hasil pembelajaran, mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil dari pembelajaran dapat berupa hasil nyata dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pengelompokan variabel kondisi pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, ada karakteristik bidang studi dan kendalanya. Karakteristik bidang studi ini aspek-aspek suatu bidang studi yang memberikan landasan penting dalam menentukan strategi pembelajaran. Kendalanya adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek kualitas individu siswa yang mencakup bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah diperoleh. Yang selanjutnya ada ragam strategi pembelajaran berdasarkan pendekatannya. Di ragam strategi pembelajaran ini ada 2 poros yang menentukan pendekatannya. Yang kiri itu lebih bersifat teacher center dan yang ke kanan lebih bersifat student center. Dari ke kiri ke kanan, kita dapat melihat bahwa ada metode pembelajaran ceramah yang bersifat sepenuhnya
atau lebih dominasi kepada teacher center, ada tanya jawab yang sifatnya itu lebih tetap mendominasi ke teacher center, ada resitasi yang lebih ke teacher center tapi terdapat unsur partisipasi peserta didik, ada metode pembelajaran diskusi yang isinya berimbang antara teacher center dan student center karena kedua belah pihak memiliki partisipasinya langsung di dalam proses pembelajaran. Ada problem solving yang lebih berporos kepada student center, ada studi kasus yang juga berporos kepada student center, dan ada eksperimen yang mendominasi kepada student center. Baik, kembali lagi kepada saya, Mbak Kirta, yaitu strategi pembelajaran kontemporer. Apa sih strategi pembelajaran kontemporer itu? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang kontemporer. Kontemporer itu apa sih? Nah, kontemporer itu adalah kekinian atau modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama saat itu. Jadi mengikuti alur perkembangan. Jadi metode ini tuh lebih mengikuti perkembangan zaman sekarang tuh seperti apa. Nah, sedangkan strategi pembelajaran kontemporer, seperti yang saya jelaskan tentang kontemporer tadi, strategi pembelajaran yang memanfaatkan metode, sumber belajar, dan pendekatan yang bersifat modern atau relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, strategi ini tuh bisa memanfaatkan seperti media ataupun alat-alat yang dapat digunakan saat ini dan dapat digunakan untuk pembelajaran, namun kekinian karena sesuai dengan teknologi masa kini, sehingga siswa-siswa sebenarnya akan lebih tertarik dengan metode ini karena mengikuti zaman-zamannya, mengikuti sesuatu yang sedang dia jalani seperti itu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan kontemporer ini merujuk pada pendekatan yang dilakukan melalui dua konsep, yaitu konsep sistem dan konsep situasional. Dalam hal ini, pengembangan konsep sistem dan konsep situasional juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem. Apa sih konsep sistem itu? Konsep sistem itu adalah aktivitas produksi suatu perusahaan tentunya harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada agar tercipta kinerja yang baik untuk menghasilkan produk yang baik secara terus-menerus. Dalam konsep sistem ini terdapat proses input atau pemasukan, proses transformasi, dan proses output atau pengeluaran hasil. Selanjutnya ada konsep situasional. Konsep ini memiliki pengertian bahwa suatu kondisi atau situasi akan memberikan pengaruh atau akibat terhadap individu dan organisasi. Dalam hal ini dapat dikaitkan antara situasi di mana teknologi informasi sudah berkembang pesat dan menuntut keseluruhan sistem dalam organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan pesatnya teknologi masa kini. Lanjut. Konsep sistem ini terdapat aktivitas produksi suatu perusahaan tentunya harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada agar tercipta kinerja yang baik untuk menghasilkan produk yang baik secara terus-menerus. Teknologi informasi akan memberikan manfaat pada setiap proses yang ada dalam sistem. Dalam konsep sistem terdapat proses input atau pemasukan, proses transformasi, dan proses output atau pengeluaran hasil. Selanjutnya. Konsep situasional. Konsep ini memiliki pengertian bahwa suatu kondisi atau situasi akan memberikan pengaruh atau akibat terhadap individu dan organisasi. Dalam hal ini dapat dikaitkan antara situasi di mana teknologi informasi sudah berkembang pesat dan menuntut keseluruhan sistem dalam organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan pesatnya teknologi masa kini. Situasi perkembangan pesat teknologi membuat perusahaan banyak memanfaatkan sistem online dalam banyak produksi. Oke, selanjutnya adalah teori yang melandasi strategi pembelajaran kontemporer. Strategi pembelajaran kontemporer memiliki landasan teori belajar yang bersumber dari teori konstruktivisme yang menurut
Glaser-Feld, konstruktivisme sebagai teori pengetahuan yang menekankan pembelajaran aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, dan interaksi sosial itu penting bagi pengonstruksian pengetahuan. Oleh karena itu, dalam konstruktivisme memandang belajar lebih dari sekedar menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh guru maupun dalam bentuk teks informasi. Next. Selanjutnya ada macam-macam teori belajar kontemporer. Yang pertama ada teori operan conditioner dari B.F. Skinner. Ini dari teori ini adalah bahwa setiap perilaku berwujud karena ada stimulus yang hasilnya berupa respon. Yang kedua ada teori conditioning of learning dari Robert Gagne. Suatu kegiatan pembelajaran yang bisa dianalogikan seperti kinerja otak manusia. Setiap informasi yang diperoleh kemudian diolah oleh otak. Dan yang selanjutnya ada teori cognitive development dari yang berfokus pada bagaimana proses berpikir mengalami perubahan secara kualitatif seiring dengan usia dan pengalaman. Yang selanjutnya teori social learning dari Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari modeling atau peniruan. Dan yang terakhir, teori attribution. Teori ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi semua kemampuannya, sehingga ruang gerak siswa dalam mencari dan mengolah informasi tidak dibatasi. Selanjutnya ada penerapan strategi pembelajaran kontemporer. Strategi pembelajaran kontemporer merupakan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk pelajar tingkat SMP ke atas dan mahasiswa karena dinilai mampu memanfaatkan dengan baik alat pembelajaran yang tersedia. Strategi pembelajaran kontemporer dapat diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran modern seperti online course ataupun dengan mengakses materi-materi tersedia di internet. Para pelajar juga menggunakan fasilitas interaktif yang bersifat edukatif seperti mengakses model 3 dimensi dari sebuah planet. Sebenarnya penerapan dari strategi pembelajaran kontemporer ini tidak terbatas hanya dalam mengakses online course ataupun melihat fasilitas interaktif ya. Di pembelajaran kontemporer ini sebenarnya masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan seperti mengakses video ataupun permainan-permainan yang bersifat edukatif. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi. Pendidikan diyakini merupakan salah satu agen perubahan sosial. Pada satu segi pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi atau pembangunan. Pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai objek modernisasi atau pembangunan. Dalam konteks ini, pendidikan di negara-negara yang telah menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal. Dan karena itu sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program pembangunan. Karena itu, program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali, atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang diperlukan ke depannya. Teori belajar kontemporer paling luas aplikasinya karena mampu menjawab dua tantangan dalam pembelajaran pada masa kini. Nah, tantangan itu adalah adanya perubahan persepsi tentang belajar itu sendiri. Kontemporer menjawab tantangan yang pertama dalam meredefinisi belajar sebagai proses konstruktif di mana informasi diubah menjadi pengetahuan melalui proses interpretasi, korespondensi, representasi, dan elaborasi. Kemudian yang kedua adalah adanya teknologi informasi dan telekomunikasi yang memperhatikan perkembangan yang luar biasa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menawarkan berbagai kemudahan dalam pembelajaran yang memungkinkan terjadinya pergeseran orientasi belajar dari outside quit menjadi self quit dan dari knowledge as procession menjadi knowledge as construction. Selanjutnya, baik, untuk presentasi kami sudah selesai.
Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk pertanyaan maupun tanggapan buat kelompok kami, perbaikan ataupun saran bisa diberikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.